Sama kita bikin spekulasi juga, mungkin cara kita berkarya juga meskipun betul. Ya sebisa kita lah intinya. Iya, emang gini kita mampu, cuman kita akan terus mengoptimalisasikan lagi apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus ditambah, apa yang lebih bikin wah. Mungkin dari pembahasan, dari tata tempat atau mungkin dari editannya. Betul, ya teman-teman juga bisa kasih masukan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kembali lagi di spekulasi bareng kita Pak Denny dan Pak Roju yang akan membawa kita di dalam nuansa yang sangat fantastis. Karenanya jangan lupa buat subscribe, like, share, komen. Bang, begini, tapi yang bagus. Iya boleh. Iya, karena gue yakin nih pemikiran anak muda nih ya. Untuk yang zaman ini pasti ada yang konyol-konyol. Iya dong. Ada yang bagus. Ada yang bagus juga. Apa nih? Dikit. Oh dikit. Enggak banyak juga dikit yang gua tahu mungkin gitu. Nah dikit yang dia tahu mungkin. Iya. Iya. Banyak. Gue juga dikit. Terus yang tahu banyak siapa? Oh, dia sendiri. Oh ya benar. Mungkin beliau yang. Iya. Ya kita sangat respect lah sama anak muda, orang tua dan sebagainya karena. Tapi yang memegang kuasa pada era saat ini ya anak muda lah ya. Belum tentu lah, masih yang tua-tua juga. Masa depan mungkin, dalam arti pemimpin di masa depan itu anak muda gitu. Saat ini gitu. Untuk saat ini ya benar. Anak muda saat ini yang akan memimpin nantinya di masa depan ya. Nah itu kan ya untuk dari kayak komen tadi. Kan banyak juga kan di IG kan komen-komen atau enggak banyak ya tingkah laku anak muda di situ yang gokil lah. Ada yang bagus ya kan menunjang bangsa, ada yang biasa aja ya merusak bangsa. Ada juga sih. Ada. Ya, begitulah namanya juga dinamika kehidupan kan. Ya tapi memang selaku anak muda bagusnya kan memang berkarya terus membangun negeri ini juga. Intinya bukan berarti harus kayak masuk ke pemerintahan atau apa, enggak juga, tapi yang penting memberikan sumbangsi positif lah apapun itu gitu. Baik buang sampah itu kan juga sebenarnya positif juga gitu. Iya benar dia. Nggak selalu harus tentang nasionalisme juga. Maksudnya sistem kepemerintahan juga sih. Maksudnya nggak langsung ke situ. Tapi kayak dari hal-hal kecil aja ketika kita nongkrong kita nggak usah buang sampah sembarangan. Terus kita jaga attitude juga kita harus belajar lebih giat lagi supaya nanti di masa yang akan datang kita bakal jadi tetap pemimpin yang berkualitas gitu. Betul. Ya karena memang coba deh gue pengen tanya sama lu nih Ji. Apa? Udah makan belum? Belum, ini emang kebetulan. Waduh, ya habis nih. Soto enak kali ya? Boleh. Sekuteng enggak? Gue menanya bener nih. Gue menanya kan kemarin nih ini baru banget ya, maksudnya ya nggak baru banget sih, udah beberapa. Ya hujan udah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Hujan kemarin hujan. Iya, kemarin hujan juga. Maksudnya udah kemarin nih belum lama-lama banget kita kan baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. 28 Oktober. 28 Oktober ya. Enggak jauh-jauh banget lah ya, masih ada 3 mingguan lah ya gitu kan. Iya, kurang lebih. Nah, gua sekarang jadi berpikir gini. Anak-anak muda zaman dulu pas lagi perang dia bisa menciptakan apa nih? Perang bawa senjata. Itu main di time zone juga bisa. Oke, gimana? Dia itu menciptakan satu produk yang diakui sama nasional. Itu Sumpah Pemuda. Kami muda-mudi bangsa Indonesia mengaku bahwa satu bertumpah satu Indonesia. Iya. Satu bahasa segala macam. Ya. Itu artinya adalah pemikiran pemuda dulu. Kalau sekarang kayak gimana ya? Menurut beda sama yang dulu kayaknya. Iya, yang dulu ya tahu. Capek. Apaan sih? Iya, yang dulu pasti beda sama yang sekarang. Sekarang karena zaman sih berbeda. Memang Sumpah Pemuda itu kan latar belakangnya adalah untuk menciptakan persatuan gitu. Kalau yang gua baca-baca untuk memberikan identitas bahwasanya kita bangsa Indonesia, karena dulu mungkin terbagi-bagi ya, misalnya orang Jawa, orang apa. Kayaknya jadi untuk mempersatukan, makanya satu bahasa, satu bangsa segala macam. Nah, mungkin kalau sekarang menurut gua memang karena perkembangan zaman ya. Tapi gue nggak tahu ya, tapi ini cuman perspektif gue aja mungkin. Kayak secara mental kayaknya nggak sekuat dulu gitu. Kenapa rasa, itu? Kenapa? Gue rasa sih udah ada
perkembangan zaman kayak misalnya internet, sosial media gitu. Jadi kayak gampang ngebandingin sama yang di luar sana. Misalnya orang kita ngeliat nih, misal gue umur 17, wah dia 17 udah sukses. Jadi kayak ada rasa inferior gitu. Paham, terus nanti jadi insecure sendiri. Iya, kalau jadi gak mau ngembang. Betul, kalau dulu paling bandingin kita orang-orang segang doang. Iya, karena kita nggak ngelihat dunia luar gitu. Jangan ngomongin gang, malu. Maksudnya paling selingkungan itulah. Nah, itu kan lebih cakep ya. Ibaratnya gitu. Segang. Terus juga mungkin permasalahan di mental itu ya karena banyak apa ya, bisa dibilang budaya-budaya yang masuk juga yang sedikit banyak gua rasa mempengaruhi juga gitu. Memang betul karena budaya luar yang masuk ke Indonesia itu tergolong mudah loh. Ya karena sekarang udah zamannya sosial media segala macam gitu. Ya mungkin budaya luar ada yang bagus tapi kita harus tetap memfilter gitu. Iya betul. Dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri apakah ini sesuai dengan yang baik atau enggak gitu kan, segala macam kan kayak gitu. Kayak misalnya budaya-budaya apa ya? Yang sekarang apa sih budaya gue nggak tahu. Kan banyak kayak misalkan sandwich. Terus dia child free. Iya, atau enggak kayak simpelnya deh, staycation kan masuk budaya juga tuh. Iya, oke. Iya kan itu juga ibaratnya budaya yang masuk lah bisa dibilang. Ya. Itu kan bisa dibilang kurang baik ya, tapi kita itu tugasnya memfilter juga dong dari hal-hal itu menurut gua kan. Iya gitu. benar-benar, itu juga salah satu hal yang harus kita saring. Iya. Dan kita memaknai Sumpah Pemuda ini kan untuk memberikan kita semangat lagi untuk ya nasionalisme, terus karya. Kita untuk berkembang juga gitu. Untuk nggak mau ketinggalan, nggak boleh ketinggalan lah ya. Karena kalau lu baca-baca sebenarnya udah digadang-gadang lama sih. Apa tuh? Indonesia di periode 2030 sampai 2040 itu digadang-gadang jadi kekuatan ekonomi dunia nomor 4. Iya, nomor satunya? Nggak tahu deh, Cina atau India gitu. Tapi intinya Indonesia nomor 4. Digadang-gadang nih prediksi. Iya. Kenapa? Karena katanya Indonesia di tahun itu sekitar berapa ya? 67 atau 70% gitu. Itu orang-orangnya di usia produktif. Oke. Artinya ketika bisa memaksimalkan sumber daya manusianya dan infrastrukturnya, itu bisa membuat Indonesia jadi negara maju karena PDB-nya bakal jadi tinggi lah, karena kan di situ ukuran negara maju. Nah, cuman itu juga bisa tidak terlaksana kalau para anak muda saat ini yang tidak membenahi diri atau tidak membenahi nasionalismenya, terus sumber dayanya juga menurun gitu, nggak unggul lah, nggak berkembang. Nah iya, jadi itu juga bisa tidak terlaksana, tapi bisa juga terlaksana, tergantung kita juga sebagai anak muda sebetulnya. Tergantung kita ya mau dibawa kemana kita negara ini sama kita gitu kan. Ya kita kan pasti nanti orang-orang tua itu kan ada regenerasi ya. Betul. Regenerasi itu akan terus berjalan kan, waktu kan terus berjalan. Nah, cuman bagaimana nih nanti kitanya kan? Nah, menurut lu sendiri nih, apa sih yang udah dilakuin sama pemuda zaman ini untuk berkembang lah bahasanya, bukan untuk negara, tapi untuk berkembang lah. Sekarang gua rasa udah banyak anak muda yang hebat-hebat sih, maksudnya. Anak muda tuh bukan berarti umur 17-18 enggak ya, jadi 30-an pun masih masuk anak muda. Masih masuk anak muda. Kita lihat juga di pemerintahan mungkin atau di politik juga banyak anak muda sekarang. Memang banyak kader-kader yang udah dikeluarin. Terus, ya maksud gua mungkin punya gagasan-gagasan bagus yang bisa relate sama Gen Z sekarang, sama anak muda juga bisa. Terus gua juga ngelihat banyak karya-karya loh dari anak muda, kayak misalnya kemarin si Putri Aryani itu kan yang juara inian America Got Talent itu ya. Yang nyanyi bukan? Iya. Itu kan juga anak muda juga. Maksud gua dia bisa mengharumkan nama bangsa dari sisi seni. Nah, itu kan juga maksud gua anak mudanya unggul gitu. Bener. Ya, banyak lah anak muda hebat gitu. Anak muda mungkin belum terekspos. Iya, belum terekspos. Atau mungkin gagasannya belum sampai ke permukaan. Itu jadi juga bisa. Belum terlihat gitu. Mungkin mereka masih pada merintis, dan gue salut sama lulu pada yang masih pada merintis semuanya. Dan gue juga di sini, gue sama Denny berusaha membuat jadi pemuda yang lebih baik lagi. Cuman gue nggak tahu nih bapak-bapak ya. Coba pendapat lu sebagai orang tua. Kenapa orang tua? Gue belum punya anak. Umur juga masih ya belum banyak banget lah. Iya benar. Tapi kalau menurut pandangan lu nih, orang tua tuh menganggap pemuda tuh saat ini kayak apa sih? Gue nggak tahu ya, karena kan gue bukan orang tua ya. Tapi dari respon orang tua di lingkungan lu nih
siapapun itu ya, kayak misalkan teman kerja, rekan kantor, atau mungkin di situ ada teman-teman posko yandu gitu. Kalau gua ngelihat sih mungkin ya belum terlalu percaya kalau gua lihat. Jadi yang namanya fase di usia itu mungkin 50, 40 itu gua ngerasa sih memang mereka masih ngerasa pengalamannya banyak, jadi gua aja yang handle gitu. Pengen nge-share gitu sebetulnya, tapi dalam arti sekarang udah cukup diberi ruang sih anak-anak muda, cuman mungkin belum terlalu lah, tapi memang harus ada porsinya masing-masing menurut gua sih. Nggak bisa langsung gitu juga gitu. Bener, itu kayaknya kalau misalnya lu bilang diberi ruang itu cakep banget bahasanya. Memang gua nggak tahu ya, ini pemikiran gue ya, spekulasi gua doang. Mungkin salah satu kenapa Mahkamah Agung itu Mahkamah Konstitusi itu mengadakan perundang-undangan baru tentang calon presiden atau wakil presiden, mungkin salah satunya itu mulai membuka pemikiran atau membuka kesempatan untuk kemampuan atau kredibilitas pemuda itu coba ditonjolkan agar supaya ya kita tuh yang muda-muda ini terpacu gitu. Maksudnya sekarang kita disupport ya gitu sama negara. Sekarang kita dipandang ya sama orang tua gitu. Ternyata keahlian gue, skill gue itu ternyata memang dibutuhkan ya, dan gue dihargai sama orang-orang di lingkungan gue. Jadi kayak gitu mungkin ya. Bisa jadi, tapi gue kurang setuju sih sebetulnya. Kenapa tuh? Ya sekarang kalau misalnya masih pemimpin negara itu nggak bisa main-main. Ya betul. Harus yang memang udah punya kredibilitas, pengalaman, terutama pengalaman. Karena secara kalau anak muda itu pola pikir gua rasa belum sematang yang udah lebih dewasa sih. Itu udah pasti karena memang usia dan pengalaman tentunya. Pengalamannya lebih banyak. Nah, tapi kan anak muda juga diberi ruang. Dalam arti kepala daerah nggak ada batasan umur. Ya, anak muda masih bisa. Masih bisa. Jadi nggak mesti pemimpin negara menurut gua. Betul. Jadi masih ada ruangnya kok. Kepala daerah, RT teman kita ada juga. Iya, maksud gue kenapa gue kurang setuju karena gue rasa secara pengalaman kalau usia itu pengalamannya belum banyak. Artinya kan yang namanya jadi pemimpin negara nge-handle banyak hal gitu. Iya. Masih lebih 226 juta jiwa. Iya. Tapi kalau memang orangnya kredibilitasnya tinggi ya nggak apa-apa juga sih. Fine-fine aja walaupun kita masih muda. Ya kita istilahnya masyarakat bisa menilai lah. Tapi kalau gue secara usia pasti mempengaruhi sih. Dari sisi kematangan pemikiran lebih tepatnya. Pemikirannya, pengalamannya, jam terbangnya. Jam terbang tentu. Makanya juga pilot itu kan yang jadi kapten yang udah jam terbangnya tinggi. Iya betul. Nggak langsung jadi kapten, pasti jadi co-pilot dulu. Memang benar karena mungkin aja terjadi di suatu case tertentu yang di situ tuh udah emergency. Iya. Dan pasti yang muda itu agak panik dong. Iya, gue pertama kali. Gelagapan maksudnya. Iya. Gelagapan itu. Kayak ketahuan ya. Iya kan gelagapan ya. Tadi aku. Iya, mukanya ketahuan keringetan. Itu goblok kayak cowok ya. Ya kayak gitu. Jadi yang lebih matang lah kalau misalnya udah cukup berpengalaman gitu. Betul, memang itu kita. Cuman untuk dari itu dari negara ya. Cuman kalau dari sisi lingkungan hidup kita itu ya boleh lah. Betul, coba. Anak harus berkarya, anak muda. Boleh lah, maksudnya dari segi anak mudanya juga berjuang dalam arti menunjukkan. Harus. Dari orang tuanya juga kasih peluang. Iya kan. Pepatah itu kan subhanul yaum rijalul ghad. Subhanul yaum rijalul ghad. Iya itu tadi, anak muda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Iya, sama kita bikin spekulasi juga, mungkin cara kita berkarya juga meskipun. Betul. Ya sebisa kita lah intinya. Iya, emang gini kita mampu, cuman kita akan terus mengoptimalisasikan lagi. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus ditambah, apa yang lebih bikin wah. Mungkin dari pembahasan, dari tata tempat atau mungkin dari editannya. Betul ya, teman-teman juga bisa kasih masukan gitu kan. Kita terbuka asal sopan aja. Iya betul. Untuk kita evakuasi kan. Evakuasi. Ya kalau misalnya ada pembaruan apa yang kita perbarui. Iya apa? Update. Evakuasi kan. Evakuasi bukan. Evakuasi itu
buat ya, misal ada yang kurang diperbaiki. Evaluasi. Oh, evaluasi. Susah banget. Lu udah tahu, cuman lu bikin gue pusing. Enggak itu. Enggak, orang nanya, namanya salah disalahin orang. Ya langsung oh enggak. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau misalnya enggak. Ini curigaan lu orangnya. Enggak. Kagak gue udah tahu. Lu sebenarnya udah tahu karena itu evaluasi. Orang gue bilang udah kagak kalau bisa dari F. Oh, udah biasa gitu udah tahu jawabannya. Emang bikin gue kecewa aja. Sampai banyak banget gue. Apa. Oke. Iya kayak gitu, tapi Sumpah Pemuda ini jadikan kita untuk, menurut gue, lebih cinta negara juga sih, lebih cinta Indonesia. Terus untuk bisa kita meningkatkan apa ya? Kualitas diri sih. Iya, berkembang. Kualitas diri menurut gue, karena kalau gue lihat justru anak muda yang lebih relate sama dunia, gue rasa. Contoh dalam dunia apa ya, gue rasa ini sih bisnis lah misalnya. Ini cuman pandangan gue yang awam aja gitu. Gue rasa orang tua butuh effort untuk lebih belajar lagi, misal tentang update-annya ya? Tentang update-annya. Sekarang kan bisnis lebih ke mungkin digital, terus mungkin kemarin juga startup gitu ya kan, orang tua harus belajarnya lebih, effortnya lebih tinggi, anak muda yang lebih bersinggungan ke situ. Betul. Sedangkan orang tua dagangnya tanda kutip ya kalau di lingkungan metode rumah dulu konvensional gitu. Iya, metode dulu. Iya, lu buka toko, nunggu orang dateng kan dulu kayak gitu. Tapi kayaknya sekarang harus ada update segala macam, dan itu anak muda yang lebih tahu kayaknya deh. Iya, mungkin memang ada beberapa orang tua yang masih bisa mengikuti. Bisa, tapi nggak banyak kayaknya. Iya, itu cuma terhitung karena kebanyakan gue bisanya kayak gini, ya udah gue bakal tekun di sini gitu. Iya. Ya contoh itu. Tapi dalam hal lain, bidang lain juga, gue rasa tetap banyak yang gue belum tahu juga. Betul ya, dari segi dakwah coba. Nah, itu juga betul. Ditongolin nih anak-anak santri-santri pesantren betul, yang dia punya ilmu, memang dia mendedikasikan dirinya selama 6 tahun untuk menimba ilmu agama. Nah, contoh kalau misalnya dari sisi dakwah juga kan, mungkin anak muda yang paham, kayak misalnya dia mengajak kebaikan ke teman-temannya yang lagi nongkrong atau apa. Kalau orang tua kayaknya kayak nggak pantas aja gitu kan. Iya, bukan nggak pantas ya, lebih kayak ke ngasih petuah gitu tuh terus, tempatnya kurang cocok. Betul juga, anak muda ini jadi kayak nggak mau dengerin. Tapi kalau misalnya memang dia nimbrung di situ, terus dia ngajak kebaikan, kayaknya orang lebih denger gitu. Iya, lebih apa ya, interesting. Makanya butuh anak muda juga yang jadi bibit unggul gitu. Iya, esa unggul. Lagi kesebut lagi. waktu yang kemarin kesebut. Iya, maksud gue bibit unggul kan penting gitu. Iya. Itu. Udah kayak itu nih ya, bibit padi. Lele. Iya. Bibit unggul. Bibit lele. Kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar dan memperbaiki kualitas diri kita sih. Gue juga kan sama Rojo masih anak muda, jadi berusaha juga gitu. Lu anak muda, kumis gue udah gue cukur ini. Oh iya. Ya masih banyak yang harus dioptimalin lah. Iya betul. Dan kita selalu ya lumayan sering diskusi apa ini yang kurang dari kita. Terus terobosan apa nih buat kita nih. Nah, itu masih gue pikirin juga sama Denny. Ya. Gue diskusi terus sama dia. Iya gitu teman-teman, intinya ya. Cukup kali ya Bung ya di episode kali ini. Iya oke, Bung. Ya terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan masih setia membersamai kita sampai saat ini. Ini kayak penutupan MC Maulid ya. Ya pokoknya intinya yang masih setia gitu. Bagi para jamaah yang kagak kedapatan berkat ya. itu mobil ada ngalangin itu majuan dikit. Biasanya kan gitu ada. Iya, tapi intinya teman-teman makasih yang udah nonton sampai saat ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Yang udah subscribe terima kasih juga, dan jangan lupa di share gitu kalau udah subscribe. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.